السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita limpah nikmat, menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia, serta dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa menyibukkan kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga jikalau salah seorang di antara kita berkehendak atau berniat untuk menghitung satu nikmat Allah, niscaya perkara tersebut akan mustahil dia dapat lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian berusaha untuk menghitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, baik itu nikmat yang bersifat zahir, yang nampak, maupun nikmat yang bersifat batin, yaitu nikmat yang tidak nampak. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini Allah jadikan kita orang yang berkumpul di rumah Allah untuk melaksanakan amal-amal ketaatan, termasuk diantaranya yaitu menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan saling mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membacakan kitab Allah dan mereka saling mempelajari Al-Quran di antara sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Yang mana ketenangan jiwa ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Bahkan berkat as-sakinah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya Abu Bakar ketika mereka berdua berada di dalam sebuah gua ketika berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka sakinah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka berdua sudah mampu menjadikan tempat yang begitu amat sangat buruk, ya, gua, tempat yang tidak bagus, menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman bagi mereka. Maka as-sakinah ini, kalau kita memiliki as-sakinah, maka kita tidak akan merasa kebingungan, kita tidak akan merasa sedih, gundah gulana di dalam diri kita, karena Allah memberikan kepada kita ketenangan jiwa. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka yang duduk ta'lim, duduk di majelis ilmu, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka rahmatnya. Allah akan berikan rahmatnya. Wa nazala wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji mereka di majelisnya para malaikat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangga-banggakan mereka di majelis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini,
Yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang dicontoh, sebagai seseorang yang diikuti. Bahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap belum tepat, dianggap belum benar selagi kita belum mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, syaratnya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, syaratnya yaitu dengan mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kita berharap agar kiranya salawat, salam juga tercurahkan kepada para kerabat dan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya amalan itu dibagi menjadi 3. Amalan itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan a'malul qulub, yaitu amalan-amalan hati yang pertama ini. Ya, amalan hati, contohnya ikhlas, istiqamah, kemudian inabah, kembali kepada Allah, kemudian apalagi termasuk amalan hati, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan hati. Kemudian yang kedua disebut dengan amalul lisan, amalan-amalan lisan. Ya, ucapan-ucapan yang keluar daripada lisan seseorang, baik itu qira'atuhu lil Quran, ketika dia membaca Al-Quran, atau ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan amal-amal lisan. Dan juga ketika dia berdakwah, ketika menyampaikan kebenaran, kemudian mengingkari kemungkaran misalnya dengan lisannya, maka ini disebut dengan amal lisan. Adapun yang ketiga yang disebut dengan a'malul jawarih, yaitu amalan-amalan anggota tubuh. Ya. Seperti salat, di situ juga ada amalul jawarih. Kemudian berjihad, itu amalan anggota tubuh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari ketiga amalan ini, para ulama sepakat bahwasannya yang paling berpengaruh, yang paling tinggi, paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama. Yaitu apa? A'malul qulub, adalah amalan-amalan hati. Karena amalan lisan, kemudian amalan anggota tubuh ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak dibarengi dengan amalan hati yang benar. Ya, contohnya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya kelak yang pertama kali akan dibakar di dalam neraka adalah orang-orang yang melaksanakan amal-amalan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi jihad tersebut dilaksanakan tidak ikhlas. Jadi amalan hatinya, amalan anggota tubuhnya itu dia kerjakan. Dia terjun ke medan jihad, bahkan terbunuh sebagai seorang yang terbunuh di medan jihad, akan tetapi ketika dibangkitkan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengenal nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada dirimu? Maka dia mengatakan iya. Maka Allah bertanya lagi, fama amilta fiha, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmatku yang aku anugerahkan kepada dirimu? Maka dia mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah, hatta stushhidtu, sampai aku meninggal sebagai syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berjihad, memang kamu menggunakan anggota tubuhmu untuk berjihad, akan tetapi tujuanmu, hatimu, ya, tujuan daripada amalanmu adalah agar engkau dikatakan sebagai seseorang yang pemberani. Jadi anggota tubuhnya itu hadir di medan jihad, dia berperang, ya, membawa pedang, mengucurkan darahnya musuh, atau mungkin bahkan dia dikucurkan darahnya oleh musuhnya. Akan tetapi ketika hatinya bermasalah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua, mereka yang menuntut ilmu, mereka yang membaca Al-Qur'an, mereka yang mengajarkan ilmu, ketika ditanya untuk apa nikmat ini, aku tidak gunakan waktuku ya Allah kecuali untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu berdusta. Engkau menuntut ilmu, engkau mengajarkan ilmu, engkau membaca Al-Quran, tujuannya supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang alim,
Engkau baca Al-Quran tujuannya supaya kau dikatakan sebagai seorang yang qari, faqad qil, maka julukan itu telah kau dapatkan ketika kamu di dunia. Maka fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Diperintahkan untuk diseret wajahnya. Kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi hatinya itu nggak benar. Adapun untuk ilmunya, amalannya itu Masya Allah. Dia duduk di majelis ilmu, dia mengajarkan ilmu dengan lisannya, Masya Allah. Tapi hatinya ketika bermasalah, maka amalannya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu mereka yang Allah bukakan kenikmatan pada harta mereka, dan mereka memberikan hartanya di jalan Allah. Tapi ketika dibangkitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, kamu gunakan untuk apa nikmatku? Maka dia mengatakan, tidak ada satu jalan pun ya Allah yang kau ridhai untuk diberikan hartaku di dalamnya kecuali aku berikan hartaku di jalan tersebut. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Tujuan memberikan hartamu adalah agar engkau dikatakan sebagai seseorang yang dermawan. Faqad qil, julukan itu telah kamu dapatkan. Maka diperintahkan untuk diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi dari sinilah para ulama mengatakan, dari ketiga amalan itu, yaitu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh, maka yang paling besar nilainya, yang paling berperan adalah apa? Yang pertama, yaitu a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min a'malil qulub, termasuk diantara amalan hati. Karena bisa saja seorang itu merasa beribadah ketika sholat, seseorang itu merasa beribadah ketika baca Al-Quran, tapi ketika husnudzan kepada Allah, jarang diantara mereka yang merasa bahwasanya dia telah melaksanakan amalan yang besar, padahal ini adalah amalan yang luar biasa. Seseorang bisa saja merasa beribadah ketika zikir sore, zikir pagi dia baca, akan tetapi ketika di hatinya itu muncul keikhlasan, kadang seseorang merasa ya dia tidak melaksanakan ibadah, karena yang di pikiran dia ibadah itu apa yang diperbuat, apa yang diucapkan. Padahal amalan hati ini terdapat amalan-amalan yang sangat luar biasa, yang ketika seseorang mempraktekannya, maka orang tersebut dianggap melaksanakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara amalan hati tersebut yang akan kita bahas adalah husnudzan, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan husnudzan ini adalah amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan, karena ad-din, agama itu ada maratib, ada tingkatannya. Maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan yang paling rendah, yang paling pertama adalah al-Islam. Al-martabatul ula al-Islam. Ya, seseorang yang disebut sebagai Islam. Kemudian tingkatan yang berikutnya yaitu al-iman. Orangnya disebut apa? Mu'min. Kalau tadi Islam, orangnya disebut muslim. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika melakukan satu peperangan, kemudian membagikan ghanimah, ada satu orang yang tidak dibagi oleh Rasulullah SAW ghanimah. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa orang tersebut tidak dikasih ghanimah? Bukankah dia adalah orang yang beriman? Aku melihat dia adalah orang yang beriman. Maka kata Rasulullah SAW, atau muslim, dia belum beriman, tapi dia muslim, yang hanya mengamalkan apa? Rukun Islam yang nampak saja, seperti 2 kalimat syahadat, sholat, kemudian apa? Puasa, zakat, haji, dan seterusnya, rukun Islam, tapi dia belum mencapai derajat iman. Maka kemudian derajat yang kedua, derajat apa Bu? Al-iman, orangnya disebut apa? Mu'min. Kemudian setelah derajat yang kedua, naik derajat yang paling tinggi, derajat yang ketiga, yaitu al-ihsan. Al-ihsan, orangnya disebut siapa? Muhsin. Ya, jadi muslim, mukmin, muhsin. Maka setiap yang muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti apa? Muslim. Dan setiap yang mukmin belum tentu muhsin. Kalau dia sudah muhsin, pasti dia mukmin, dan pasti dia apa? Muslim. Seperti itu ya. Nah, ihsan ini ataupun husnudzan ini adalah amalan orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan yang demikian tersebut, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Orang yang husnudzan itu orang tersebut adalah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala sesuatu yang ada di dalam hatinya, dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidak hanya apa yang dikerjakan oleh manusia, namun Allah mengetahui bahkan segala sesuatu yang ada di dalam dada manusia. Karena memang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kerlingan mata yang berkhianat, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada para hambanya, ya. Jadi orang yang sudah husnuzan ini telah mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu mencapai derajat ihsan. Makanya Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Al-Imam Ikrimah rahimahullah mengatakan yang dimaksud wa ahsinu maknanya yaitu wa ahsinu billahi dhanna. Berbuat baik maksudnya apa? Senantiasa berprasangka baiklah kalian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan apa? Husnudzan billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara alasan kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alasan kenapa seseorang dianjurkan untuk memiliki husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah merupakan intisari daripada tauhidullah. Berbaik sangka kepada Allah merupakan intisari dari tauhidullah, dari pengesaan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pahala yang besar kepada mereka atas perkara tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan memberikan pahala yang besar terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 154. Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah." Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu, ya, berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Sedangkan segolongan tadi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengucapkan, innal amra kullahu lillah. Segala sesuatu itu urusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang husnudzan kepada Allah harus senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap Allah Jalla wa Ala itu senantiasa, ya, mengatur segala urusan yang ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu maha mampu. Dan ketika kita husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, maka kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menyelesaikan urusan kita seberat apapun. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar bagi mereka yang tawakal dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebaliknya mengazab orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dikarenakan mereka itu memiliki sifat suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Fath ayat yang ke-6, Allah Jalla wa Ala mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan
Dan juga Allah mengazab orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Alasannya apa mereka diazab? Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihim dairatus sau. Padahal ya, bagi mereka akan diliputi keburukan karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah akan murka kepada mereka, Allah mengutuk mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Ya, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, ya. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah, salah satu di antara ciri-ciri mereka adalah mereka yang senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengesahkan Allah, dia bertauhid kepada Allah, maka dia memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang hanya menampakkan keimanan sebatas perkara-perkara yang dapat dilihat, akan tetapi hatinya menyembunyikan kekafiran, atau orang-orang yang berbuat ya amalan-amalan seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mereka salah satu di antaranya yaitu orang yang senantiasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang bertauhid, salah satu di antara ciri mereka yang utama dan paling utama adalah mereka yang senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang munafik, orang-orang musyrik adalah mereka yang senantiasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu alasan yang pertama, bahwasannya husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan intisari daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang kedua, kenapa kok kita dianjurkan untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alasannya husnudzan min husnil ibadah. Bahwasanya husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, termasuk di antara ibadah yang mulia. Karena kita tadi sepakat ya, di antara amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh yang paling mulia adalah amalan hati. Dan amalan hati berupa husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amalan hati yang paling mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnal dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah." Sesungguhnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik ibadah, ya. Dan ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya kita mendekatkan diri dengan ibadah yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian, sebagaimana juga Allah menciptakan kehidupan, tujuannya cuma satu, untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang amalannya itu paling baik? Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk mencari amalan yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara amalan yang mulia yaitu dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alasan kenapa seseorang diperintahkan untuk memiliki sifat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna man ahsana dhannahu billah atahu Allahu iyyah. Yaitu barang siapa yang berhusnudzan kepada Allah, barang siapa yang memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Ya. Saya ulangi, yang ketiga, alasan kenapa kita diperintahkan untuk berhusnudzan kepada Allah, bahwasannya barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut seperti apa yang dia prasangkakan. Makanya mungkin ibu-ibu sering dengar hadis, ya, yang mana ini merupakan hadis qudsi, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam riwayat yang lain Allah mengatakan in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan untuk hamba tersebut. Wa in dhanna syarran falahu. Dan sebaliknya, kalau hamba tersebut berprasangka buruk, maka keburukan juga untuk hamba tersebut. Maka kita sesuai dengan prasangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya hadis tersebut yaitu u'amiluhu ala hasabi dhannihi bih. Aku akan bermuamalah dengan hambaku tersebut, akan memperlakukan hambaku tersebut sesuai, kata Allah, dengan prasangka hamba tersebut kepada diriku. Wa af'alu bihi ma yatawaqqa'uhu minni min khairin aw syarrin. Dan aku akan berbuat untuk hambaku tersebut apa yang dia yakini, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangkaan hambanya. Ini juga seperti yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini salah satu di antara ucapan sumpah. Seperti ketika seorang mengatakan wallah atau billah atau tallah, maka salah satu di antara ucapan sumpah yaitu walladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dhanni billahi azza wa jalla. Subhanallah. Tidaklah pemberian yang paling besar, pemberian yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi, yaitu ketika hamba tersebut diberikan sifat husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnul dhan ini adalah pemberian. Meskipun seseorang bisa terus belajar untuk menjadi pribadi yang husnul dhan, menjadi pribadi yang berbaik sangka kepada Allah, tapi yang namanya husnul dhan ini merupakan pemberian taufik, inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada pemberian yang paling besar, pemberian yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba melebihi sifat husnul dhan. Maka kalau kita itu memiliki husnul dhan kepada Allah, maka Allah telah memberikan kepada kita pemberian yang sangat besar, anugerah yang begitu luar biasa. Karena kita diberikan hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. La yuhsinu 'abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannah. Maka tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah akan anugerahkan kepada hamba tersebut sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Dzalika bi annal khaira fi yadihi. Yang demikian itu karena alasannya nih, seluruh kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngapain kita berburuk sangka kepada Allah? Ketika kita menghendaki kebaikan, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin semua kebaikan itu ada pada tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun tidak akan datang kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kebaikan tersebut ke atas kita. Sebaliknya, keburukan tidak akan menimpa kita ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan keburukan tersebut menimpa diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Yunus ayat 107, Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau Allah memang menghendaki engkau ditimpa keburukan, maka tidak ada yang dapat memalingkan keburukan tersebut kecuali Allah. Tidak ada. Wa iyyamsaska bighairin fala radda li fadlih. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki engkau mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang dapat memalingkan kebaikan tersebut daripada dirimu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kebaikan tersebut ke atas dirimu. Jadi, ketika kita husnudzan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sesuatu seperti yang kita prasangkakan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini alasan-alasan, 3 tadi alasan kenapa seorang muslim, seorang muslimah diperintahkan untuk memiliki sifat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah itu memiliki husnudzan kepada Allah, itu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah sudah maksimal.
baik ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, atau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka mereka mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, orang yang hidup bersama mereka, yaitu orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafik itu hidup bersama para sahabat, tapi perbedaannya apa? Mereka itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan keburukan. Bayangin, satu masyarakat ada yang dapat kebaikan, ada yang dapat keburukan. Para sahabat Rasulullah yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka husnudzan sama Allah, maka mereka mendapatkan kebaikan. Sebaliknya orang-orang munafikin yang mereka juga termasuk di antara warganya Nabi Muhammad SAW, tinggal bersama Rasulullah, namun mereka memiliki buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan keburukan, ya. Dan ini terjadi kalau nggak salah pada peperangan Ahzab, ya, perang Khandaq, atau yang sering kita sebut dengan perang apa? Khandaq. Ketika itu Abu Sufyan mengumpulkan sekitar kurang lebih 10.000 pasukan, ya, untuk menyerang kota Madinah. Kemudian dibantu sekitar kurang lebih 700 pasukan dari dalam kota Madinah yang digerakkan oleh orang-orang Yahudi daripada Bani Quraidah. Ya, ini adalah apa? Serangan yang begitu luar biasa. Ketika itu sedang terjadi cuacanya itu apa? Cuacanya itu sangat ekstrim, dingin yang sangat ekstrim ketika itu, ya. Maka kemudian kota Madinah dikepung dengan sekitar kurang lebih 13.000 pasukan, ditambah lagi dari Bani Ghatafan sekitar 3.000, ya. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahzab, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum," ketika musuh itu sudah datang dari arah atas, yaitu musuh-musuh dari luar kota Madinah. Wa min fawqikum, dari arah bawah, maknanya apa? Yaitu orang yang sudah tinggal di kota Madinah dari kalangan Yahudi, Bani Quraidah, ya. Wa idz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir, ketika itu penglihatan kalian sudah mulai kabur, rabun sudah karena begitu ketakutan. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung kalian sudah sampai di tenggorokan. Bayangin kalau Al-Qur'an membahasakan orang yang saking takutnya itu jantungnya naik ke tenggorokan. Kalau kita membahasakan apa? Orang yang saking ketakutan jantungnya sampai apa? Copot, ya kan gitu, ya. Kebalikannya. Al-Qur'an mengatakan wa balaghatil qulubul hanajir, ya. Qulub atau qalb kalian itu sampai naik ke kerongkongan kalian saking takutnya, sampai susah untuk bernafas. Kemudian Allah katakan wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika itu kalian berprasangka kepada Allah dengan macam-macam prasangka. Dikatakan para sahabat berprasangka baik kepada Allah, orang-orang munafikin berprasangka buruk kepada Allah. Kalau para sahabat yakin kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin akan pertolongan Allah, maka mereka benar-benar mendapatkan pertolongan. Kalau orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka yakin bahwasanya kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan binasa ketika itu, dan justru mereka akan mendapatkan kebinasaan, ya. Jadi dalam kondisi seperti itu Allah katakan hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Orang mukmin ketika itu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka digoncangkan dengan begitu dahsyat, dengan goncangan yang luar biasa. Apa yang menyelamatkan mereka daripada goncangan yang begitu dahsyat tersebut? Apa? Yaitu husnudzan mereka kepada Allah. Seakan-akan amalan anggota tubuh sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tenaga mereka sudah terkuras habis untuk membuat apa? Khandaq, membuat parit yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Mereka membuat parit, sekitar 2 orang itu memiliki jarak berapa yang harus dibuat paritnya. Seperti apa? Seperti cekungan seperti itu, ya. Rasulullah SAW bahkan ketika itu turun untuk ikut membuat parit bersama para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Bukan kemudian Rasulullah di atas jadi mandor, ya, angkat itu masih kurang dalam, enggak. Tapi Rasul juga apa? Ikut turun, kemudian ikut menggali parit, ikut kelaparan bersama para sahabat ketika itu. Usaha yang mereka lakukan sudah maksimal. Tenaga yang mereka miliki sudah habis. Musuh sekitar 13.000 dari luar, 700 dari dalam. Yang 700 nunggu bagaimana yang 13.000 itu masuk ke dalam kota Madinah. Sudah habis semua apa yang mereka dapat lakukan, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, ya. Bagaimana Allah memporak-porandakan pasukan musuh dengan dikirim angin yang begitu dahsyat, sehingga kemudian menghancurkan barisan musuh, sehingga kemudian musuh meninggalkan kota Madinah. Para sahabat dan Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Subhanallah. Kadang kemenangan itu didapatkan dengan cara apa? Menunggu. Sudah selesai, yang kita lakukan selesai sudah.
Kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan terbatas. Dan ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka gilirannya apa? Amalan hati, amalan anggota tubuh sudah kita laksanakan sedemikian rupa. Selesai, bangun parit selesai. Tinggal yang mereka lakukan adalah apa? Yaitu amalan hati berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan sebagaimana yang mereka prasangkakan. Maka sebagian di antara kita mungkin ya berusaha terus, tapi yang mereka praktekkan adalah amalan-amalan yang bersifat zahir saja. Amalan-amalan apa? Anggota tubuh saja. Mereka belum melaksanakan amalan-amalan apa? Al-qalub, yaitu amalan-amalan hati. Bisa jadi amalan kita, amalan anggota tubuh itu bisa jadi kita laksanakan sedikit, tapi ketika husnudzan kita kepada Allah besar, Allah akan berikan. Ya, bagaimana Maryam, ya, ibunda Isa alaihi salam ketika hamil tua, bayangin. Ketika hamil tua butuh asupan makanan, Allah perintahkan apa? Untuk menggoyang pohon kurma, bayangin tuh. Bayangin ibu-ibu ini yang nggak lagi hamil nih, coba kalau ada pohon kurma di tengah disuruh goyang semua di sini. Saya yakin pohonnya nggak bergoyang sedikit pun. Ibunya yang bergoyang, iya. Tapi Allah perintahkan Maryam untuk apa? Untuk melakukan amalan anggota tubuh, ya. Bersamaan dengan itu Allah perintahkan dia juga apa? Untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian kalau Maryam nggak punya husnudzan sama Allah, Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Coba goyangkan pohon kurma itu, kalau dia nggak husnudzan lah. Ini habis capek jalan dalam kondisi hamil tua, ya. Masa disuruh goyang pohon? Ngapain ya Allah? Kan harusnya gitu ya. Tapi dia nggak bertanya. Ketika Allah perintahkan dan dia sudah berbaik sangka kepada Allah, dia yakin Allah itu begitu sayang sama dia. Amalan hatinya apa? Dia husnudzan kepada Allah, maka dia goyangkan dengan usaha yang sedikit, dengan usaha yang minimal kalau bisa kita katakan ya. Maka kemudian tusakit alaiki rutaban janiyah. Bagaimana kemudian Allah turunkan ya kurma-kurma yang masih rutab, kurma-kurma yang masih apa? Masih muda. Dan itu yang dibutuhkan oleh ibu yang dalam kondisi hamil tua, subhanallah ya, yang akan melakukan proses persalinan ya. Jadi ketika kita husnudzan sama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan segala sesuatu yang kita ya prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada mawatin, ada tempat-tempat atau waktu-waktu kapan sih kita dianjurkan untuk memperbanyak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat atau kondisi ya, kalau lebih tepat kondisi-kondisi yang dianjurkan seseorang untuk memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu indal maut, ketika seseorang dalam kondisi menghadapi kematian. Ini harus dia kumpulkan husnudzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dalam kondisi akan menghadapi yang namanya kematian. Sudah sakit keras, meskipun kita nggak tahu apakah sakit ini kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Tapi ketika kita sudah terjepit, kita sudah merasa sedemikian berat, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah suatu ketika Wathilah ibn al-Asqa rahimahullah itu mengunjungi sahabatnya yang bernama Abul Aswad al-Jurashi fi maradhihi alladhi mata fi, yang pada ketika itu dia sakit, yang dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Fasallama alaihi wa jalas, ketika dia masuk maka dia mengucapkan salam, dan ini termasuk diantara hak ya, yang wajib kita berikan kepada seorang muslim ketika dia sakit, maka perintahnya apa? Fa'udhu, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Maka diamalkan itu, dia datang kemudian mengucapkan salam, kemudian dia duduk. Maka Abul Aswad itu mengambil tangan kanan daripada Wathilah yang tadi menjenguk, tangan kanannya diambil, kemudian famasaha biha ala ainaihi wa wajhihi, tangan kanannya itu diusapkan matanya, diusapkan wajahnya yang sakit, dia ngusapin sendiri. Faqala lahu Wathilah, maka Wathilah yang mengunjungi tadi bertanya kepada Abul Aswad, aku ingin bertanya satu pertanyaan kepada dirimu.
Kemudian Abul Aswad mengatakan, "Wa ma hiya?" Apa pertanyaanmu? Maka Wasilah bertanya, "Kaifa dhannuka bi rabbik?" Bagaimana perasaanmu, prasangkamu kepada Tuhanmu saat ini? Dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana perasaan kamu? Maka fa'au ma'a Abul Aswad bi ra'sihi. Abul Aswad itu nggak bisa jawab terlalu banyak, ngomong nggak bisa karena sakit keras. Dia cukup menganggukkan kepalanya, maknanya hasan. Maksudnya saya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Wasilah mengatakan, "Abshir, berbahagialah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu azza wa jal." Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. "Falyadhunna bima sya'." Maka silahkan hambaku berprasangka sesuai dengan kehendaknya. Ya. Maka ketika disampaikan prasangka dia baik, maka insya Allah Allah akan berikan apa? Kebaikan. Kalau dikasih kesembuhan, akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Kalau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan wafat dalam kondisi husnul khatimah, ya. Jadi ini termasuk di antara apa? Anjuran ketika seseorang itu datang menjenguk, maka dianjurkan dia untuk bertanya kabarnya. Ini nggak hanya kabar, tapi dia tanyakan perasaannya. Ya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana prasangkamu kepada Tuhanmu? Mungkin kita kalau jenguk teman kita hanya sekedar kita tanya gimana nih, sudah berapa hari sakit gitu ya. Kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Salah satu di antara yang dianjurkan untuk kita membaca doa. Membaca doa ketika kita mengunjungi atau melihat orang sakit, apa doanya? Syafaqallah, enggak, doa untuk kita. Oke, doa untuk yang sakit kita ucapkan syafaqillah. Tapi kalau doa untuk kita ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalak wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku apa? Menyelamatkanku daripada sesuatu yang menimpamu saat ini. Dan Allah melebihkan aku di atas makhluk-makhluk yang lain. Itu yang kenanya kita ucapkan. Lihat orang kecelakaan, yang pertama kali keluar dari lisan kita setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalah. Tapi kalau kita jenguk orang, kita mengucapkan itu yang ngerti saja. Yang sama-sama kajian, yang Ustadz ngelasin kemudian dia nggak tidur di pojokan, dia ngerti, oh Ustadz ngomong gini berarti kalau datang ngomong, itu boleh kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau dia nggak paham, akhirnya apa? Tersinggung. Akhirnya dia tersinggung. Ini kok Alhamdulillah ini, ya? Ini nyumpahin ana nih gitu. Enggak, ya. Ini perintahnya Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan itu, maka dijamin dia tidak akan ditimpa penyakit sebagaimana penyakit yang menimpa saudaranya itu. Nah, ini termasuk diantara adab ketika kita mengunjungi orang sakit. Kita tanya keadaannya, kita kemudian membaca doa, mendoakan dia, kemudian kita bertanya bagaimana perasaannya. Ini kesempatan bagi kita untuk apa? Memasukkan pelajaran-pelajaran atau memasukkan apa? Peringatan-peringatan yang bermanfaat untuk dirinya ketika dia sakit. Kadang orang ketika sehat, wah lupa sama Allah. Ketika sehat merasa fine-fine saja, baik-baik saja, tapi ketika diuji, ini orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk apa? Menyampaikan ya peringatan-peringatan yang insya Allah bermanfaat, yang pertama untuk diri kita dan juga untuk orang yang kita kunjungi. Dan ini juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu pernah seperti diucapkan oleh Anas bin Malik, dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah masuk mengunjungi seorang pemuda yang sakit keras, ya, yang mana sakit tersebut menghantarkan dia kepada kematian. Maka Rasulullah SAW bertanya, kaifa tajiduk? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Maksudnya bukan hanya apa? Zahirnya saja, bukan hanya nampak saja, tapi bagaimana perasaanmu? Apa yang ada di dalam hatimu? Maka pemuda tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku sangat berharap rahmatnya Allah dan aku takut akan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Nah, ya. Orang kalau sakit itu biasanya seperti itu. Berharap rahmatnya Allah. Meskipun di rumahnya itu parkirannya itu ada Alphard, ada Fortuner, ya, dia nggak pengen itu naik mobil tersebut, enggak. Apalagi sakit keras, yang dia inginkan apa? Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kesembuhan. Dan ini adalah dalil bahwasanya apa? Nikmat kesehatan itu lebih besar daripada nikmat harta. Maka
seorang pemuda tadi mengatakan, inni arjullah, aku berharap kepada Allah, wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut akibat perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Ini penting sekali juga kabar gembira ya. Kalau ada orang ngomong sakit, orangnya jangan kemudian, wah, iya saya pernah lihat orang sakit seperti kamu ini maksimal 3 hari. Oh, nggak boleh. Harus kasih kabar gembira. Harus kasih apa? Harapan. Jangan kemudian kita malah bikin sedih orang yang sakit. Seperti dipraktekkan Wathilah tadi ya. Absyir, berbahagialah engkau. Rasul juga mengatakan apa? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah dua perasaan ini berkumpul di dalam diri seorang hamba ketika kondisinya sedang terjepit dalam kondisi kesulitan, yaitu rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Maka kata Rasulullah, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, kecuali Allah akan berikan kepada hamba tadi apa yang diharapkan, dan Allah akan berikan rasa aman daripada apa yang dia takutkan. Ya, jadi ketika kita dalam kondisi terjepit, maka kita hendaknya memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diucapkan juga oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sebutannya apa? Siapa yang tahu sebutan lain daripada Nabi Yunus? Di Al-Quran disebutkan nama Yunus. Ada nama lain daripada Nabi Yunus yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya. Dhunnun. Ya, Dhunnun. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, da'watu Dhunnun, doanya Nabi Yunus. Idznada wa huwa fi batnil hut, ketika dia berdoa kepada Allah, yang mana ketika itu dia dalam kondisi berada di perutnya ikan paus. Apa doa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim. Ini doa, kata para ulama, mengandung unsur harapan yang sangat tinggi dan juga mengandung apa? Unsur ketakutan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diucapkan pemuda tadi, aku berharap rahmat Allah dan aku takut akan dosa. Ternyata sebelumnya Nabi Yunus sudah mengucapkan ucapan tersebut di dalam doanya, la ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Ini adalah unsur pengharapan yang paling tinggi. Ketika seseorang berharap, maka dia harus apa? Perbanyak sisi tauhid, pengagungan Allah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang datang kepada Allah dengan bertauhid, maka dia mendapatkan rasa aman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia puji Allah, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh zalimin, aku termasuk di antara hamba-hambamu yang zalim. Maksudnya apa? Saya banyak berbuat dosa ya Allah, tapi kasih sayangmu kepadaku sungguh luar biasa. Ya. Maka kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang diucapkan Nabi Yunus tadi, fi syai'in qat, ketika kondisinya terjepit, illa stajaballahu lahu, kecuali Allah akan mengijabah daripada doa-doa tersebut. Maka hendaknya kita perbanyak doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian termasuk di antara tempat atau kondisi yang kedua yang seseorang diperintahkan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi dhiqil ish atau inda dhiqil ish, ketika dalam kondisi terjepit. Kalau tadi ketika dalam kondisi sakaratul maut atau sakit keras, kalau sekarang ini apa? Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kesulitan yang begitu amat luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, man nazalat bihi faqatun fa'anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuhu, wa man nazalat bihi faqatun fa'anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin. Barang siapa yang ketika datang kepadanya kesulitan, lantas kemudian dia ucapkan, dia sampaikan, dia keluhkan kesulitan itu kepada manusia, maka tidak akan Allah berikan kecukupan, tidak akan Allah berikan bantuan daripada kesulitan yang dia hadapi. Tapi siapapun yang ketika menghadapi kesulitan, lantas dia ucapkan, dia keluhkan, dia adukan kesulitan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rizki
ya akan memberikan kepada hamba tersebut kecukupan ajilin au ajilin, baik itu sekarang ataupun nanti. Tapi intinya Allah akan berikan apa? Kecukupan, Allah akan berikan bantuan. Ya. Maksudnya dia sampaikan kepada Allah yaitu antukina wa tadhunna annallaha ta'ala yufarriju anka wa yazilaha. Ketika Anda yakin dan ketika Anda berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah dapat memberikan kepada Anda keselamatan, atau Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kepada Anda bantuan dan Allah dapat menghilangkan kesusahan tersebut daripada diri Anda. Maka jangan kita mudah untuk mengadukan urusan kita kepada manusia. Tapi adukan urusan kita kepada siapa? Allah, ya. Bisa jadi kita mengadukan urusan kita kepada manusia, kenapa? Karena kita husnudzon sama manusia tersebut akan membantu kita untuk melewati kesulitan. Tapi berapa banyak orang yang kecewa setelah itu. Ya. Apalagi kalau kita sering minta bantuan, wah. Ya, kadang kita kalau ada orang chatting minta bantuan, kadang kita bantu, pas kita nggak mau bantu. Kadang orang tersebut ngomong apa? Memang kalau kita menggantungkan urusan sama manusia ini, kita siap-siap harus dikecewakan. Ya, kita harus merasa apa? Siap-siap dikecewakan. Ya tahu gitu kok, ngapalin minta bantuan, ya kan? Tapi kadang itu diucapkan kepada kita. Wah, ini orang kayak kemudian merasa kita selama ini nggak pernah bantu dia. Ada kadang seperti itu. Ya, kita bantu, kemudian suatu saat kita pengen, wah ini kelihatannya ini orang ini haji mumpung nih gitu ya. Atau haji mumpung? Ya suka memanfaatkan keadaan. Nah, lama dia chatting, memang kalau kita kasih urusan kita sama manusia harus siap-siap dikecewakan. Ya udah tahu gitu. Ya kan gitu ya. Sudah tahu. Makanya dikatakan oleh salafus saleh apa? La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Jangan kita mudah untuk meminta hajat kepada manusia. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah supaya hajat kita diselesaikan oleh zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Bedanya Allah dengan manusia apa? Allah itu marah kalau kita nggak mau minta sama Allah. Allah marah sama kita. Kalau manusia? Wa bunayyu Adam yaghdabu hina yus'alu. Manusia itu kalau makin diminta makin marah, makin ditinggal kita. Dikunci pintunya, kemudian anaknya ngomong, kata abah keluar. Kata abahnya di dalam. Kata ibu gitu ya, ibunya lagi keluar lagi kajian, kata ibu lah. Ya, siapa yang ngomong kata ibu? Ya harus siap seperti itu. Yang namanya manusia itu nggak bisa maksimal. Yang paling sayang sama kita siapa? Pencipta kita, Allah. Lantas kok kita susah banget husnudzon sama Allah, husnudzonnya sama manusia, meskipun nanti siap dikecewakan. Tapi kenapa kok kita nggak ngadu sama Allah? Ini salah satu di antara indikasi bahwasanya husnudzon kita kurang sama Allah. Jadi apa-apa manusia, masalah ini kita tahu, oh harus fulan, karena si fulan itu linknya itu A, B, C, D, tahu gitu. Kalau masalah kayak gini, oh si Alan itu dia punya ipar A, B, C, hafal. Tapi kalau masalah ini nggak pernah sama Allah, padahal Allah yang menyelesaikan masalah itu semua. Si fulan bisa menyelesaikan masalah ini karena siapa? Allah. Kenapa kok harus fulan dulu, Alan dulu baru naik ke Allah? Ini menandakan apa? Husnudzon kita kepada Allah, prasangka kita kepada Allah ini tidak terlalu baik. Maka kalau kita kesusahan, kita adukan kepada Allah, itu tandanya husnudzon kita kepada Allah itu baik. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang penting lagi nih, inda ghalabatid dain, ketika kita sudah bingung kehabisan cara untuk bayar utang. Wah, ini di sini inda ghalabatid dain, ketika kita sudah bingung untuk menyelesaikan hutang kita, tapi kita harus yakin kalau kita mau membayar hutang kita, niat memang benar-benar mau bayar hutang, pasti Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan hutang. Kenapa Ustadz hutang saya itu sampai beberapa tahun tidak kelar-kelar? Ya mungkin kita kurang niat untuk bayar hutang, sehingga Allah tidak akan berikan kemudahan kepada kita. Pernah suatu ketika ada seseorang sahabat yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam itu mengatakan kepada anaknya yang bernama Abdullah, dia mengatakan, ya bunayya in ajazta an syai'in min daini fasta'in alaihi maulai. Wahai putraku, kalau nanti aku meninggal, kemudian kamu kebingungan untuk bayarkan hutang-hutangku, maka mintalah tolong kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala Abdullah, maka Abdullah mengatakan ketika ayahku Zubair ya belum meninggal ini, maka kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayah ditanya, "Siapa itu maulamu?" Maka kata Az-Zubair, "Allah." Maka fa wallahi, demi Allah, ma waqa'tu fi qurbatin min dainihi illa qult, demi Allah ketika aku kesulitan untuk bayar hutang ayahku, maka aku selalu mengatakan, "Ya Maula Zubair, wahai Tuhannya Zubair, ighdi anhu dainahu, tolong bayarkan hutangnya Zubair." Dan aku juga berusaha, fayaqdhi, pasti aku dapat membayar hutang ayahku. Subhanallah ya. Jadi ketika kita berusaha untuk bayar hutang, pertanyaannya sekarang pengen atau enggak? Ya, kalau ada keinginan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Bantu. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Dan juga diikuti apa? Perasaan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya indad doa. Ini penting banget. Ketika berdoa harus husnuzan sama Allah. Ya, ketika berdoa harus husnuzan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kalian itu berdoalah kepada Allah dan harus yakin. Apa? Harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kalian, ya. Karena doa kita selama di dalam doa tersebut tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutusan silaturahim, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang pengabulannya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi bisa jadi lebih baik. Ya, bisa jadi lebih baik karena manusia itu pengennya diselesaikan urusannya dengan cara dia. Yang mana bisa jadi cara Allah itu lebih baik daripada cara orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, bisa saja Allah akan berikan langsung apa yang dia minta. Ini yang opsi pertama. Opsi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia daripada keburukan semisal yang dia minta. Ini opsi yang kedua. Bisa saja dia minta uang 1 juta tapi Allah tidak kasih 1 juta, tapi Allah palingkan dia daripada kecelakaan, misalnya gitu ya. Kalau kejadian bisa jadi keluar 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta. Ini juga apa? Bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu Allah akan simpan doa tersebut, Allah tidak kabulkan di dunia supaya hamba ini minta terus sehingga itu menjadi nilai ibadah yang akan dirasakan hasilnya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang manusia pengen diselesaikan dengan cara dia, padahal cara Allah Subhanahu wa taala itu yang tentu lebih baik. Ibu tahu nggak para sahabat ketika melakukan peperangan pertama, perang apa itu? Perang Badar. Perang Badar itu sebenarnya niatnya bukan perang, betul ya? Apa niatnya? Niatnya yaitu memberhentikan kafilah dagang Quraisy untuk merebut apa yang ada pada kafilah dagang tersebut, daripada harta, daripada hewan dan seterusnya. Ya, ini sebagai bentuk apa? Cara Rasulullah untuk menghancurkan sistem perekonomian orang-orang Mekah. Dan ini termasuk balasan. Kenapa? Karena para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah itu jarang sekali mereka yang membawa harta. Jadi harta mereka ditinggal, dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik sehingga mereka berusaha untuk merebut. Dan itu sudah dilakukan pengintaian, kadang lolos, tidak ketemu gitu ya. Kadang kemudian kafilah dagangnya sudah tahu, dia merubah jalurnya dan lain sebagainya dan seterusnya. Tiba-tiba di tahun 2 Hijriah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati kabar bahwasanya kafilah ini akan sampai di tempat ini, ya, pada tanggal sekian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan sekitar kurang lebih 313 dengan peralatan perang sederhana, ya, cuma sekitar juga kendaraan mereka 2 onta 70 onta 2 kuda untuk kemudian melakukan pengejaran. Subhanallah, ketika mereka ingin mendekati kafilah tersebut, kok nggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba mereka mendapati 2 orang yang sedang ambil air di sumur. Kemudian orang tersebut ditangkap sama para sahabat, kemudian diinterogasi. Dan mereka juga dengar selentingan bahwasanya orang Mekah ini sudah dengar beritanya, maka mereka mau datang dengan 1000 pasukan. Maka kemudian mereka bertanya, "Kalian dari mana?" Yang diinterogasi mengatakan, "Ya kami dari Mekah, digebukin." "Yang benar kamu yang ngaku, yang jujur." "Iya, kami dari kafilah dagang Abu Sufyan." Nah, mereka kalau ngomong itu nggak dipukulin, dilepasin. Kemudian ditanya, "Berapa jumlah kalian?" "Banyak jumlah kami." Digebukin lagi. "Berapa banyaknya?" "Ya cuma sekitar 40 orang."
nggak dikebukin lagi. Maka Rasulullah ketika itu mendatangi orang-orang yang interogasi ini sambil mengatakan, kalian ini kalau orang ini jujur kalian gebugin, kalau orang ini dusta kalian biarkan. Gimana sih interogasinya? Ya, jadi sahabat itu pengen jawaban yang menyenangkan hati mereka, paham ya? Pengen jawaban kalau dua orang ini dari kafilah dagang Abu Sufyan, kemudian akan diambil barang-barangnya, harta-hartanya, mengalahkan 40 orang tidak terlalu sulit. Kemudian mereka kembali ke Madinah dengan membawa harta. Yang mereka inginkan itu. Makanya kalau dijawab dari Mekah digebukin, tapi kalau dijawab dari Abu Sufyan dibiarkan. Kata Rasulullah, kalian ini bagaimana kalau dia jujur kalian pukul, kalau dia dusta kalian biarkan. Kemudian Rasul bertanya, berapa jumlah kalian? Jumlah kami enggak, saking banyak sampai saya nggak bisa ngitung. Kemudian Rasul bertanya, berapa ekor onta yang kalian potong dalam sehari untuk kalian makan? Maka kebetulan yang ditangkap itu ternyata kokinya, tukang masak. Maka dia menjawab, ya kalau hari ini kita potong 10 ekor, besok kita potong 9 ekor. Besoknya 10, 9, 10, 9 seperti itu. Kata Rasulullah, jumlah mereka sekitar kurang lebih 900 sampai 1000. Waduh, sahabat yang dengar itu, ya tadi itu jantungnya naik ya, tenggorokan, nggak turun, naik. Ini cuma 300 sekian mau melawan berapa? 1000. Kemudian siapa pembesar-pembesar yang ikut disebutkan? Ada Abu Jahal, ada Utbah, ada Masya Allah. Kata Rasulullah, ini Makkah sudah melemparkan orang-orang terbaiknya di hadapan kalian. Tapi Rasulullah, Masya Allah, husnul dzan kepada Allah. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ka'annahum tusyaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian. Kenapa? Karena mereka harus menghadapi sekitar 1000 orang. Padahal yang mereka inginkan berapa orang? 40 orang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, asyiru ilayya ayuhan nas, coba berikanlah masukan kalian wahai manusia. Maka Abu Bakar maju mengatakan, ya Rasulullah, kita perang, kita nggak akan mundur ya Rasulullah. Umar maju, ya Rasulullah, kita perang, kita jihad. Rasul terus mengatakan, asyiru ilayya ayuhan nas, coba mana pendapat kalian, terus ngomong gitu. Maka orang Ansor paham, ya Rasulullah, seakan-akan kamu itu mengharapkan jawaban dari kami orang-orang Ansor. Iya, kata Rasulullah, karena orang Muhajirin mau gimana pun mereka akan terus berjuang bersama Rasulullah. Iya. Kalau orang Ansor, perjanjiannya kepada Rasulullah apa? Mereka akan menjaga Rasulullah sebagaimana menjaga anak dan istri mereka ketika Rasulullah berada di Madinah. Ini sekarang bukan di Madinah. Kalaulah mereka mundur, mereka tidak dikatakan apa? Menyalahi perjanjian mereka dengan Rasulullah. Maka Rasul bertanya, siapa yang kamu harapkan ya Rasulullah? Apakah kami dari orang Madinah? Iya. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, ya Rasulullah, berjalanlah sesuai dengan kehendakmu ya Rasulullah. Kalaulah kamu ya Rasulullah masuk ke dalam lautan, la khudnahu ma'akam, maka kami pasti akan memasuki lautan bersama engkau ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mangkir daripada mengikuti engkau ya Rasulullah. Ambil harta kita sesuai dengan kehendakmu ya Rasulullah. Silahkan ditinggalkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan sesuatu yang kamu ambil lebih kami cintai daripada apa yang kamu tinggalkan ya Rasulullah. Maka kemudian jawaban yang sangat luar biasa ini kemudian membakar semangat juang para sahabat, sehingga Rasulullah mengatakan, besok Abu Jahal mati di sini, besok Utbah mati di situ. Ditunjuk semua tempat dan disebutkan nama orang pemimpin Mekah kafir Quraisy yang akan mati di tempat tersebut. Dan para sahabat mengatakan, demi Allah, tidaklah tempat yang ditunjuk Rasulullah dan disebutkan nama kecuali di tempat tersebut ada nama di itu yang kemudian mati di tempat itu. Ya, kenapa? Karena mereka sudah pasrah sudah, tinggal husnul dzan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka mau mengandalkan kekuatan mereka, nggak akan sanggup. Tapi mereka mengandalkan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah. Sampai kemudian para sahabat itu berjihad dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan balan bantuan. Maka Rasulullah berdoa di malam hari, ya, sampai kemudian selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jatuh. Sampai nampak ya putihnya ketiak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah ya Allah, kalaulah ini orang-orang sekarang ini yang ikut bersamaku dimatikan besok, kalah di dalam peperangan besok, bisa jadi engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, kamu telah cukup meminta kepada Tuhanmu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, pasti Allah akan memberikan apa yang dijanjikan kepadamu ya Rasulullah. Dan subhanallah, ya, kalau mau ditimbang-timbang ibu-ibu, mau dihitung-hitung, kira-kira mampu menaklukkan 40 orang dan mengambil harta mereka, mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia, mana yang lebih hebat daripada menaklukkan 1000 orang dari Mekah? 1000. Kalau kita kan manusia pengennya 40, pulang sudah ya. Tapi Allah punya cara lain. Untuk apa?
untuk kemudian membangkitkan Islam, membesarkan Islam, kemudian agar Islam ini kemudian dilihat oleh Persia, Romawi, maka Allah tidak pertemukan dengan 40 tadi, tapi Allah pertemukan dengan 1000 personil dari Mekah dengan persenjataan yang lengkap, dan Allah berikan kepada mereka kemenangan, sehingga kemudian mereka menawan sebagian dari mereka, mengambil tebusan daripada sebagian dari mereka, dan mereka juga mendapatkan harta, ya. Jadi intinya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki sifat husnuzan, minta surga sama Allah, minta. Dan Rasulullah perintahkan ketika minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu apa? Surga Firdaus. Ya, jangan sekali-kali diantara kita doa, ya Allah, masukkan aku dalam surga ya Allah, nggak apa-apa wis, yang penting emperannya aja nggak apa-apa. Jangan, ya jangan. Yang penting surga enggak. Minta yang paling bagus, minta yang paling tinggi. Kenapa? Allah itu pemberiannya itu lebih banyak dan atyab, lebih baik. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, ya, maka akan Allah bangunkan baginya istana di surga, rumah di surga. Maka kata Umar, idzan nuksir, kalau gitu kita perbanyak baca Qul huwallah. Kata Rasulullah, Allah itu karunianya lebih banyak. Tapi jangan kemudian gara-gara kita sudah baca, wah ini sudah 10, udah 1 deh, cukup hari ini 1 aja. Kebanyakan repot juga, sampai nyapuin nanti rumah di surga. Enggak, ya. Semua walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga yang diinginkan ada semua, ya. Dan jangan terlalu pede. Wah, ini kita rumah udah 70 di surga. Jangan juga terlalu pede, ya. Belum tentu bacaan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kapan kita diperintahkan untuk berhusnudzan kepada Allah? Yaitu ketika bertaubat, ya. Ketika bertaubat, jangan sampai kemudian kita merasa, wah saya sudah banyak dosa, saya sudah banyak maksiat, apakah mungkin Allah mengampuni dosaku? Jelas mungkin. Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir, apa bedanya seseorang husnudzon dengan orang yang tertipu? Husnudzon, perbedaan husnudzon dengan mereka yang tertipu. Perbedaan orang-orang yang husnudzon dengan orang-orang yang tertipu. Maksudnya tertipu apa? Dia berlindung diri di balik, wah aku berprasangka baik sama Allah lah, maksiat gitu loh. Aku berprasangka baik kepada Allah, nggak ibadah. Ini orang yang tertipu. Orang yang tertipu adalah orang yang gara-gara kemudian seakan-akan berlindung di balik kata husnudzon, kemudian dia nggak mau ibadah, kemudian dia nggak mau meninggalkan kemaksiatan. Wah, aku tetap minum khamr lah, Allah insya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini orang yang tertipu. Oke. Adapun orang yang husnudzon yang sejati, yang sebenar-benarnya adalah husnudzon, prasangka baik dia kepada Allah yang melahirkan amal, yang menjadikan dia semakin taat kepada Allah, yang menjadikan dia semakin menjauhi perkara-perkara kemaksiatan. Ini husnudzon yang benar. Jadi ada yang benar, ada yang KW. Kalau yang KW tadi apa? Yaitu gara-gara seakan-akan husnudzon, kemudian dia nggak ibadah. Kemudian ketika maksiat mengatakan innallaha ghafurur rahim, minum khamr misalnya, ya. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillah deh. Bismillah lagi minum khamr, ya. Banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu, maka ini adalah orang yang tertipu. Iya. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol sebelum kita tutup. Yang mau tanya Ibu? Yang mau tanya? Ya? Hah? Ada yang mau tanya, Bu? Ya? Siapa yang mau tanya? Baik, ada pertanyaan, ya. Jikalau ada seseorang pria yang menunda-nunda menikah karena takut tidak bisa memberikan nafkah jika ia berumah tangga, karena dia merasa gajinya masih kecil, belum besar, belum balik kali, kemudian belum punya tabungan, apakah ketakutan seperti itu manusiawi ataukah berlebih-lebihan? Ya tentu ini ketakutan yang tidak ada alasannya, ya, ketakutan yang hendaknya kemudian seseorang tidak kemudian terlalu menanggapi, karena takut yang seperti ini justru akan menghantarkan seseorang untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Mungkin dia ngomong, nikah butuh dana 50 juta. Ya kalau gitu nggak bisa nikah dulu, jangan nikah. Kalau nggak beli kambing nggak apa-apa, minimal satenya lah. Nah, akhirnya dia apa?
berzina. Nggak boleh ya. Ada orang seperti itu, kalau nggak bisa beli kambing, beli sapinya juga bisa. Wah, ini zina. Murah, ya murah. Tapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara dia merasa tabungannya belum cukup, gajinya kecil, kemudian dia nggak bisa dan menunda-nunda menikah. Ini nggak boleh. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, orang yang mampu untuk menikah, kok nggak menikah, pasti dia salah satu di antara yang dua. Pasti, kata dia. Tidak ada yang ketiga. Ya, yang pertama dia sakit. Sakitnya itu ya sakit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya, biologisnya misalnya seperti itu, dan dia nggak boleh menikah sebelum dia berobat. Atau sakit ininya tadi, kalau ini sakit apa? Sudut pandangnya ini sakit, keliru. Atau yang kedua, pasti adalah orang pelaku maksiat. Ya, nggak ada yang ketiga daripada itu. Maka kita harus yakin husnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang menikah, ya, mereka yang ingin membebaskan diri ketika menjadi seorang budak, kemudian ingin membebaskan diri dengan membayar jaminan kepada majikannya, Allah akan mudahkan. Mereka yang berjihad di jalan Allah, Allah akan mudahkan. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang pasti akan dibantu Allah. Yang pertama apa? Yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah al-katibul ladzi yuridul ada, yaitu seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar tebusan kepada majikannya. Meskipun dia hutang, pasti akan Allah kasih kemudahan. Kemudian yang ketiga, an-nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang menikah tujuannya untuk menjaga kesucian dirinya. Pasti akan Allah mudahkan. Allah pasti akan membantu orang tersebut, ya. Karena mungkin ini juga angan-angannya terhadap dirinya terlalu tinggi mungkin, ya. Nanti kalau punya istri, wah nanti gimana kosmetiknya istrinya, nih tinggal di mana, kemudian punya anak, nanti anaknya belum lahir sudah dipikirkan kuliahnya. Ini kuliahnya di mana? Wah, ini terlalu apa? Terlalu panjang, yang belum tentu kita alami, ya. Yang hendaknya kita yakin bahwasanya segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan rizkimu, rizki anakmu aja punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngaturnya. Ya, makanya dilarang orang-orang dahulu itu untuk membunuh anak-anak mereka. Karena mereka kadang nggak mau makan bersama anak mereka, ya, nggak mau rizki mereka dimakan anak mereka, tapi Allah tegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rizki kepada kalian, bahkan anaknya itu juga rizkinya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini adalah pikiran yang salah. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan segera menikah. Pokoknya kalau sudah bisa ba'ah itu qudratu alal wat'i, bisa melakukan hubungan biologis, kemudian bisa memiliki bekal untuk apa? Melangsungkan pernikahan, mengadakan walimah, entah itu dengan 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, maka dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah, harus menikah, ya. Makanya jangan pikirkan gedung. Zaman sekarang kalau nikah harus ada gedung, kemudian belum dekorasinya berapa puluh juta, kemudian apa lagi? Ratusan juta bahkan dekorasi sekarang, ya. Kemudian cateringnya, kemudian make upnya habis, akhirnya nggak ada yang nikah gara-gara apa? Gara-gara gedung dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang terlalu percaya diri bahwa musibah itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah cinta untuk menaikkan level keimanannya. Ya, maka yang percaya diri terlalu pede ini harus lihat bagaimana selama ini hubungan dia dengan Allah. Kalau dia ya sudah semaksimal mungkin melaksanakan ketaatan, ketakwaan, semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban, kok diuji sama Allah, nih boleh dia berhusnudzon, ya barangkali ini adalah tujuan Allah untuk menaikkan derajat dia. Tapi kalau yang diuji ini merasa masih banyak maksiat, masih banyak buang-buang waktu untuk perkara yang tidak bermanfaat, masih mengabaikan hak-hak orang yang di sekitarnya, maka pastikan ini bukan untuk menaikkan derajat, tapi untuk menggugurkan dosa. Ya. Mau naik kelas nih gua nih, mau naik kelas sholat 5 waktunya nggak pernah. Naik kelas dari mana? Kadang ya, jangan, kamu duduk dulu, tunda dulu, kemudian apa? Pastikan ini tujuan Allah untuk menggugurkan dosa. Tapi kalau sudah, masya Allah, kita sudah berusaha nih, dan kita tidak mentazkiyah diri kita, ya, kita tidak mengatakan diri kita yang baik, enggak, tapi kita sudah berusaha benar-benar untuk berada di jalan ketaatan. Kok diuji sama Allah untuk menjadikan diri kita kuat, salah satu di antara motivasinya yaitu tadi. Ini cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Meskipun kita juga boleh untuk mengaitkan dengan yang pertama tadi, ini untuk menggugurkan dosa-dosa saya, ya. Karena yang melakukan ketaatan juga tentu dosanya juga ada banyak, juga ada yang perlu dia istighfar, ada yang butuh untuk diampuni Allah, maka ya seakan-akan seseorang hendaknya menggabungkan lah. Ya, ini termasuk di antara cara Allah untuk menggugurkan dosa, untuk menaikkan derajat, seperti itu, ya. Baik. Ada lagi?
cukup? Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.